Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya ya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, sekarang aku mau bacain untuk zodiak aura-auranya tuh zodiak Virgo deh. Ya. Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Virgo? Ada rasa terharu, rasa bimbang dan ragu. Ya. Lagi ya. Ada kesedihan sih, ada energi yang udah ditinggalkan juga oleh seseorang yang disayangi mungkin ya, karena ini kan malam Jumat ya, jadi mungkin udah pada sembahyang ataupun berdoa gitu ya untuk masing-masing agama, sedang mendoakan para almarhum dan almarhumah gitu ya, mudah-mudahan mereka diterima di sisinya, amin. Nah, oke, ini pantesan ada perasaan yang udah ada kayak apa sih, nyalain aja deh, udah ada yang mengisi hati, udah sama-sama klop, udah sama-sama mau membangun chemistry gitu, yang tinggal nunggu aja waktunya kapan gitu, kayak udah ada pembicaraan juga ya, tapi enggak menutup kemungkinan juga sih di sini tuh kalian lebih ke ada rasa takut ya, ada rasa kayak cemas, kesel. Pacar kalian itu ketika kalian lagi nonton YouTube-nya kakak tuh, dia tuh kayak yang lagi dipantau, jadi ada energi cekukan ya, artinya dia sangat merindukanmu itu dari kejauhan ya. Terus wow, kenapa tiba-tiba ada the Ten of Swords, terus sword semua ini ya, Nine of Swords. Coba kenapa? Kan kalian itu mau melangkah ceritanya ya, menuju pernikahan, tiba-tiba inget trauma, inget dulu pasangannya pernah bla 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 gitu. Entah ini energimu atau energi pasanganmu ya, atau ada yang masih ada konflik yang belum selesai dengan pasangan yang lama di keduanya. Ketakutannya banyak, takut kejadian lagi sepertinya ya. Kalau kakak tuh gimana zodiaknya sih ya? Zodiaknya Virgo itu kan lembut gitu, kalem orangnya tuh. Kalau cowok ganteng kalem gitu, kalau cewek cantik lembut gitu ya. Oh, ini ada the side, shadow side. Pernah dikecewain banget sama mantan gitu. Terus yang bener-bener habis energi banget, habis materi banget. Pikiran, iya. Ini ada mantan kalian, entah siapapun itu, yang ketika kalian mau merit sama orang lain, dia ngintip gitu. Apakah udah move on dari aku? Apakah kamu udah bener-bener bisa lupain aku gitu? Nah, dia itu selalu masuk aja ke duniamu gitu. Ketika kalian lagi mau ada rencana sama seseorang, tiba-tiba hadir gitu. Dia di sini langsung ngasih tahu bahwa dia itu tidak menerima itu. Dia tidak berkenan dengan apa yang sedang kalian rasakan, kebahagiaan yang sedang kalian terima gitu. Nah, karena mungkin di sini dia belum rela gitu kalian maju ke tahap selanjutnya gitu ya, kayak gitu. Udah, ini kalian udah sehati, udah dapetin yang kalian sayang ini, karena sudah ada Two of Cup ya, dimana ini kayak yang ini tuh udah kayak mau tunangan ataupun emang udah ada pembicaraan juga sih sama keluarga masing-masing ya. Nah, sementara si ini ya, kita sebut si kepo ya, yang selalu nongol say hi, pengen di say hi, pengen ikut-ikutan apa ya, lihat aku gitu ya, pengen dilihat gitu bahwa dia tuh masih hidup kayak gitu. Dia pengen jadi bagian dari kalian lagi kayak gitu. Nah,
Sementara sebetulnya orang tersebut juga mantanmu udah sama yang lain. Udah punya seseorang juga gitu. Tapi ya nggak bisa lepas dari bayang-bayanganmu gitu. Kayak shadow side itu bisa aja dirimu menjadi bayang-bayang dalam setiap kesendiriannya ya. Kalau dia pulang kerja, ataupun dia lagi di keramaian gitu ya, dia yang diingat cuman wajahmu, namamu gitu ya. Di sini ada energi apa lagi ya? Seseorang yang udah bikin kalian sedih di sini, merasa kehilangan ketika dia udah dapetin gebetannya gitu ya. Ya dia udah nyanyain kamu gitu. Dia juga ada rasa takut, karma ada sih. Dia takut kalian itu mendoakan dia gitu ya, lagi doa-doa terzolimi juga takut ya. Ada seseorang di sini yang ketakutan ketika kalian pergi. Takut apa yang dia lakukan ini balik ke dia kayak gitu. Jadi mungkin ada seseorang di sini energi yang mau minta maaf ke kalian sebelum kalian melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius dengan orang yang kalian sayang. Jujur, beberapa energi ini ada yang sama-sama berpisah, kayak putus ataupun bercerai gitu. Tapi malah tambah sakit. Bukannya sama-sama senang gitu. Ataupun di sini dua-duanya masih merasa kalian adalah yang terbaik ataupun yang belum bisa dilupakan gitu. Jadi bisa aja gitu. Ini ada energi yang dua-duanya sakit kalau berpisah. Tapi ketika mungkin kalau misalnya balikan lagi bisa aja sembuh kayak gitu. Sembuh. Ketika berpisah ya inilah realitanya. Ketika kalian bersama itu terobati. Ada yang mungkin kalian di sini energi persahabatan juga gitu ya. Energi tentang orang yang selama ini pernah hidup bersama gitu. Pernah kalian bantu secara ekonomi, secara materi, apapun gitu ya, support yang dia dapetin dari kalian itu terlalu banyak mungkin. Dia belum bisa berdiri sendiri gitu. Karena ketika dia pergi dari kalian juga, nah kayak yang apa ya, jadi dia itu sebetulnya punya cita-cita ya, ingin membahagiakanmu, ingin mengembalikan semua yang pernah kamu lakukan sama dia. Tapi waktu berjalan gitu ya, seiring berjalannya gitu ya, beberapa tahun ke depan gitu, kemarin lah, tahun kemarin ya, ini dia kok jadi sedih ya. Dia sebetulnya punya rencana yang bagus loh. Dia sebetulnya ingin membahagiakanmu loh. Dia sebetulnya ingin menjadikanmu pasangan hidupnya loh. Cuman ya, karena energinya childish ya, masih kekanak-kanakan, kadang terlambat gitu. Pas kalian udah sama yang lain, dia udah mulai dewasa. Kalian udah mulai lelah. Kalian udah punya penggantinya selain dia gitu. Nah, di sini ada yang dilema gitu. Ada dua energi yang satu mau move on, yang di sini menarik datang, mengharap kalian bisa datang. Karena jujur ya, ketika dia jauh dari kalian dan dia punya masalah tentang emosionalnya, ada yang dia nggak bisa nyelesain masalahnya itu sendiri gitu. Dia nggak bisa melakukan sesuatu tanpa kalian di sini. Dan ini sangat menyakitkan buat dia, fase-fase dimana kalian pergi gitu. Kadang-kadang sih tarot aku ngejelasin bahwa perkara ini tuh berat buat orang yang selama ini udah pernah bikin kalian sedih. Kadang ada yang personal reading tuh nanyain, ya kak aku tuh, dia tuh kayak gimana gitu. Ya dia itu gak sesenang apa yang kalian lihat gitu. Gak sehebat apa yang dilihat di luar gitu. Kalau memang misalnya hebat, ini nggak mungkin juga. Mesti ada sama-sama. Coba hitung berapa. 10 of Swords sama 9 of Swords. Ya sama-sama terluka lah. Ya kan? Sama-sama menyimpan rasa khawatir, takut, sepi, sendiri. Mengingat-ingat kebahagiaan ketika bersama gitu.
Yang mungkin dia juga pernah mencoba dengan orang lain ya. Dengan si Three of Cup ini, apa sih Three of Cup ini bisa dikategorikan bahwa ini adalah third party-nya dia ya, simpanan-simpanannya dia gitu. Tapi kalau udah beres sama ini gitu ya, coba apa yang terjadi? The bottom of the deck-nya ya, dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh dirimu gitu, bersamamu gitu. Cuman kamunya yang jadi kunci kebahagiaan dia gitu, ya kan? Ini ada pasangan kok, anak kecil dua-duanya ya kan yang direstui. Jadi menurut dia itu dia merasa diberkati gitu. Merasa diberkahi hidupnya ketika bersama dengan kalian. Rezeki mudah dicari, kayak orang-orang juga banyak yang menghargai gitu. Ada nilai-nilai positif lah ketika kalian bareng kayak gitu. Sama-sama ada nilai positif juga gitu. Tapi karena seseorang ini lumayan cukup dominan, justru orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya itu sama kamu, dianya nggak mau menerima, nggak mau mengakui bahwa kalian itu adalah orang yang paling dia butuhkan, orang-orang yang paling dia idamkan gitu. Akhirnya ya justru orang-orang yang nggak mau menerima kelebihan gitu ya, nggak mau terus terang dengan perasaannya, otomatis perasaan ini nih nancep terus kan di perasaannya dia. Karena gini, kalau jujur tuh enak guys, misalnya ya, ngungkapin perasaan itu sebetulnya kenapa mesti mahal? Itu bagus kok buat kesehatan. Ngomong-ngomong barusan kan ada yang buka pintu ya. Sebetulnya ada energi yang pintunya itu terbuka banget guys buat kalian. Jadi ketika kalian misalnya inget sama dia, kalian datang, dia tuh terbuka banget, lebar-lebar, selebar-lebarnya tuh kalau pintu tuh kayak gerbang gitu. Kalau kalian datang dia bahagia banget. Cuman dia itu nggak pernah mau ada inisiatif gitu. Selalu kalian yang pertama minta maaf. Kalian yang mulai duluan kayak gitu. Pengen di say hi duluan tuh kan, hello hello gitu ya. Seperti itu. Nah, kalian mikir sampai kapan kayak gini? Kalian aja terus yang mengalah. Sampai kapan semua ini? Kalian kan manusia biasa ya kan, sama seperti aku. Ada ya dimana kita masih oke lah, di sini mana bosnya gitu ya, kadang-kadang. Atau di sini kalian yang mesti ngomong, kalian yang mesti ngalah, kalian yang mesti ngebimbing, atau sampai kapan nih kayak gitu. Sedangkan ini time is running out gitu ya. Waktu terus berjalan, usia makin bertambah, keadaan udah ibarat kata udah bukan waktunya buat fun. Sekitar waktunya untuk membina, memahligai rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, wawardah, warohmah. Sementara masih kayak ya kanak-kanakan. Sedangkan nanti gimana kalau kalian punya anak yang pasangannya itu kayak anak-anak? Nanti kalian bingung mana anak kalian, mana pasangan kalian, mana dulu yang mesti diprioritaskan. Ya, kan jadi repot kayak gitu. Oke, by the way, kayaknya ada tamu ya, apa tamu lah atau apa, energi lah sebangsanya ya. Mungkin aku terlalu sensitif juga. Ada beberapa tadi sih pembawaannya ya, mungkin malam ini juga gitu, malam Jumat lah. Mungkin ada yang lupa mendoakan sanak saudara, keluarga gitu yang sudah berpulang. Udah nonton video kakak ini, jangan lupa berdoa ya. Mungkin lagi nungguin juga doanya kalian gitu. Oke, ngobrol-ngobrol santai dulu. Soalnya beda energi ya kalau tiap zodiak tuh. Kalau kakak lebih ke suka ngebahas zodiak sih. Karena energinya itu masih energi sekitaran lah. Aku bisa baca beberapa hal gitu. Kalau misalnya yang global energi, satu judul aja kadang berat sih karena banyak banget yang masuk, energinya tuh tumpah gitu. Aku belum sehebat itu ya. Oke, sekarang tentang apa sih rencana seorang zodiak Virgo? Apa yang mau diimpikan kalian itu apa sih sebetulnya ya? Kayak gitu. Apa nih rencananya? Sepertinya ada yang mau hijrah.
Ada yang mau memberikan hadiah, mungkin buat sahabat, pacar, suami istri ya, yang mungkin di hari ulang tahun pasangan masing-masing gitu ya. Kalian itu suka berbagi di sini. Ada yang mencoba mau melawan seseorang gitu, ada yang mau emang kayak misalnya gini, aku mau klarifikasi seseorang, aku mau apa, kayak aku tuh udah capek gitu, aku nggak mau ngelabrak seseorang di sini, mau ngelawan seseorang tentang sebuah perdebatan atau apa, atau ada hubungannya dengan mungkin urusan pengadilan atau apa ya, kayak beresin beberapa properti atau apa, mungkin ada yang mau beresin juga tentang surat menyurat gitu, entah itu mau ada membereskan perkara pengadilan tuh, kayak misalnya mau sidang apa, cerai ya, kayak gitu. Rencananya di sini kayaknya kakak, aku tuh sekarang lebih fokus sama meditasi, karena ada keinginan juga, aku suka berdoa memohon kelimpahan kayak gitu. Yang di sini tuh aku gak bisa tidur, aku ada energi kecemasan kak, aku takut sesuatu hal yang belum terjadi kak, aku banyak depresi kayak gitu. Aku mau di sini sakit aku tuh hilang, gimana ya kak gitu, kayak aku lebih memfokuskan sama diri aku sendiri ada di sini ya. Tuh kan, udah tadi ada naik Oswald, Ten Oswald, ada Three of Swords, berarti kalian bener-bener lelah amat sangat berat banget di sini ya, dan pergi meninggalkan seseorang yang jauh di Mato kayak gitu. Ada yang udah berpisah demi kebaikan jiwanya, kebaikan hatimu, ketenangan jiwamu gitu, ketentraman batinmu di sini ya. Ada yang pergi dengan membawa rasa sakit yang cukup banyak, ada itu ya di sini ya. Lagi-lagi kembali ke pola hidup gitu. Ada yang kak, aku lebih menikmati hidupku, aku olahraga kak, aku mempercantik diri, mempertampan diri, membaguskan diri, mengindahkan diri, mempesonakan diri di sini ya. Ada yang aku udah sembuh kak, karena ternyata ini sejarahnya perjalanan kalian itu nggak mudah gitu. Virgo adalah orang yang tidak terbuka ya dengan hatinya gitu, banyak memendam kesedihan, nggak pernah kelihatan sedih, bingung sih Virgo itu ya. Orang-orang di sekelilingmu menganggap kamu tuh kayak yang nggak ada masalah, kayak yang biasa-biasa aja, bahkan kalian sering dijadikan tempat curhat juga ya. Nah ini tuh ada dua pilihan guys ya. Oke, kalian ada dua pilihan sebetulnya. Mau kemana? Ke kiri apa ke kanan gitu ya. Mau balik ke belakang atau maju ke depan gitu. Sementara kalau hati kalian itu nggak fokus ke satu, fokus ke dua, yang ada segala sesuatu yang ada di sini tuh kayak kepotong-kepotong gitu rencananya sama yang udah-udah gitu. Kebawa sama kisah masa lalu gitu guys ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada yang kalian juga ada guru spiritualnya di sini ya, yang membimbingmu gitu, yang mengatakan kalian mesti healing guys, katanya healing lah, sendirilah, sendiri makmur, tenang, damai gitu ya, penuh dengan kelimpahan kok gitu, kalian dipenuhi dengan kemandirian dan orang-orang yang care. Banyak di sini juga yang suka sama hewan-hewan peliharaan gitu, yang nemenin kalian gitu ya, yang dia suka nungguin kalian gitu. Ataupun di sini juga kalian itu orangnya suka bertanam gitu ya, menanam buah-buahan atau apa gitu ya. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Virgo, semoga resonate ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi makasih udah nonton videonya, yang udah dukung, like dan subscribe. Semoga membawa pencerahan. Semoga kalian diberikan kebahagiaan dan tercapai segala cita-citamu gitu ya. Oke, makasih zodiak Virgo. Dadah.